Misalnya bagaimana ada struktur hierarki birokrasi gitu, kemudian partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi sekalian, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Ngohwah Club, channel tempat kita ngaji, ngopi, dan merajut ukhuwah. Pada segmen sebelumnya, dalam segmen yang kita beri nama Mimbar Siasi, kita membahas tentang teori patron klien, di mana teori ini kita butuhkan untuk menganalisa aktor politik. Sebelumnya kita telah bahas bahwa dalam teori patron klien memiliki 3 karakter utama. Yang pertama di relasi yang tidak seimbang, yang kedua sifatnya individu atau informal, dan yang ketiga bersifat resiprokal atau relasi timbal balik. Yang pertama itu merujuk kepada bahwa sang patron itu cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, kemudian punya banyak akses, termasuk juga dia memegang kendali atas relasi sosial, sementara kliennya berada di bawahnya. Jadi relasinya tidak seimbang. Patron dia lebih memiliki banyak sumber daya, dan si klien justru dia dalam tanda kutip mencari suaka, baik itu politik, kemudian pembagian sumber daya terhadap si patron. Yang kedua, pemahaman tentang relasi yang informal, tidak formal seperti dalam struktur organisasi gitu. Jadi kayak kenalan gitulah ya, kenal. Dalam konteks tertentu misalnya, ini biar kita bisa lebih pahami ya. Misalnya pada negara yang hidup relasi patron kliennya, itu ketika seseorang misalnya dapat masalah hukum, yang dicari itu bukan pengacara, bukan misalnya polisi, tapi dia mencari patronnya gitu. Orang dekat yang diharapkan bisa menjadi pembela atas kesalahan hukumnya dalam konteks tadi ya, impersonal itu. Yang berikutnya yaitu resiprokal atau timbal balik. Jadi si patron ini dia memberikan sumber dayanya, kemudian juga perlindungannya, dan si klien dia memberikan loyalitas, dukungan politik, dan sebagainya. Nah, yang menarik hasil kajiannya James C. Scott ini, dia melihat pola ini adalah pola yang khas Asia Tenggara gitu. Dan secara historis ada perubahan pola gitu. Pada era prakolonial, pola ini terjadi antara elit-elit lokal dengan katakanlah masyarakat-masyarakat yang hidup di pedesaan, dan basis utamanya adalah kepemilikan tanah, kemudian tentunya juga ini ya kepemilikan kekayaan. Nah, dan mereka relasi itu terjadi secara tradisional seperti itu. Kemudian ada pergeseran ketika datang kolonial ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Relasinya itu jadi bergeser menjadi bersifat eksploitatif, karena si patron lokal ini secara peran dan fungsi tersisih, dalam tanda kutip pengaruhnya tergeser oleh para kolonial yang datang, dan justru si para penjajah ini atau para dalam konteks Indonesia misalnya pemerintahan Hindia Belanda menjadikan orang lokal ini sebagai alat untuk tadi menekan, mengendalikan orang-orang masyarakat di bawah. Nah, pada kondisi tertentu mereka ini
relasinya itu sudah tidak lagi dalam tanda kutip memberikan benefit yang maksimal, yang sebelumnya terjadi resiprokal yang saling menguntungkan atau saling timbal balik. Dia mendapatkan suaka politik, kemudian dia juga mendapat distribusi sumber daya. Tetapi pada fase kolonial itu sudah tidak terjadi dengan elit-elit lokal itu, karena dia punya patron di atasnya gitu. Jadi di saat yang sama dia sebagai patron, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga sebagai klien dari pemerintah Hindia Belanda gitu. Sehingga kuasanya itu sudah tidak full seperti pada era pasca prakolonial. Nah, namun pada kondisi pasca kolonial atau era modern, ini juga terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam konteks pemilihan umum misalnya. Justru si elit-elit politik ini harus merawat kliennya untuk mendapat dalam tanda kutip suara gitu, atau dukungan supaya dia bisa melenggang ke Senayan atau dia bisa terpilih sebagai kepala daerah seperti itu. Nah, untuk mendapatkan itu, maka si aktor-aktor atau si patron-patron ini biasanya mereka melakukan ikhtiar atau usaha, ya mengambil belahan-belahan APBN gitu, sehingga pada perjalanannya ini yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi terutama di Indonesia. Jadi dengan teori patron klien ini kita bisa merunutnya dari era prakolonial, kemudian era kolonial, dan pasca kolonial, kemudian di era kemerdekaan ini ada perubahan pola yang tetapi teori patron klien ini tetap relevan untuk membaca bagaimana terjadi relasi antara aktor politik yang dimaknai sebagai patron dan yang dimaknai sebagai klien, dan itu untuk membaca relasi kuasa yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang sifatnya institusionalis atau formal ya. Misalnya bagaimana ada struktur hierarki birokrasi gitu, kemudian partai politik, kemudian parlemen. Nah, teori-teori itu tidak bisa menjelaskan hubungan-hubungan informal tadi, karena dia berada di balik layar gitu. Dia tidak tercatat pada sebuah kebijakan seperti itu, tetapi bisa dibaca, bisa dianalisa melalui teori patron klien ini. Itu dulu teman-teman yang bisa disampaikan. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.